Jadi saya tuh punya kata-kata sakti. Saya bilang, saya Yusuf Mansur sekarang ini tiap bulan bagi-bagi antara 12 sampai 15 miliar rupiah, betul kan? Iya. Tiap bulan. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, adakah nama saudara? Gitu. Di dalam daftar yang saya bagi, Petra nih besok nih akan menjadi owner dari TCA. For tomorrow, Petra bakal menjadi owner dari BI. Hari ini, saya Yusuf Mansur punya perusahaan yang kalau kita jual hari ini Pak, nilainya 10 triliun rupiah. Saya tadi bicara sama Pak Sekda, tambang nggak ada apa-apanya. Oh serius, tambang nggak ada apa-apanya. Mau tambang emas kek, mau tambang nikel kek, mau tambang batu bara. Dan yang udah pasti Petren Pak. Oh ya, Petren ya. Petren nih kita IPO ya. Kapan rencananya start? Paling lambat? Lagi diurus. Oh lagi proses sekarang ini? Lagi proses. Oke, siap. Ya bisa 3 Apakah ada opsi-opsi upaya hukum lain Pak yang bisa dilakukan Pak? Seperti yang dilakukan oleh Direktur Petren Asset Management Pak Asraf Asin dan juga Bu Novi Karina ini dengan menggugat di Pengadilan Jakarta Pusat ya, atau PKPU, dan ini pun menyasar kepada aset pribadi Yusuf Mansur. Apakah bisa dibayar seperti itu? Jadi kemungkinan besar kami juga akan melarikan ke sana, cuman ini sedang saya pelajarin Mas. Baik. Ya karena kan berkaitan dengan PKPU ya, permohonan PKPU itu minimal kan dua orang kreditur ya. Yeah. Sementara kan memenuhi, kalau 14 kreditur itu kan memenuhi. Mungkin juga akan kami ajukan ke sana, tapi sedang kami pelajari. Aset Paytrade yang berupa harta tidak bergerak, artinya misalnya tanah dan lain sebagainya, itu kan sebagian informasi sebagian sudah dijual, informasi sebagian jadi jaminan di bank, dan itu informasinya ya karena itu menjadi jaminan ketika nanti tidak dibayar kan bank yang mempunyai hak istimewa kan bank. Kalau kami mengajukan nanti ya hanya sifatnya mengikuti berapa sisanya dari bank. Sementara kami dapat informasi juga bank akan mengajukan eksekusi terhadap jaminan tersebut, sementara kantor pajak juga mengikuti di belakangnya. Nah, kalau kami mengikuti di belakangnya mungkin juga nggak kebagian gitu loh, makanya kami cari harta yang lain gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Haji JTV. Tentunya masih bersama Pak Zeni Mustafa. Kali ini kita membahas mengenai nasib mantan Pedas Harian Payten ya, menyangkut soal sisa gaji, pesangon maupun THR yang sampai saat ini belum dibayarkan Pak ya, walaupun sudah ada perjanjian dan diupayakan melalui Disnaker, kemudian di PHI juga. Nah, ini kita diskusikan bersama Pak Zeni Mustafa, dan juga terhubung melalui WA. Di sini ada Mas Isam. Assalamualaikum Mas Isam. Waalaikumsalam Ya. Mas Haji. Oke, sehat Mas Isam ya? Insya Allah Ya. Mas. Sebelumnya saya ke Pak Zeni Mustafa. Ya. Pak Zeni, assalamualaikum Pak Zeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Zeni, kan upaya yang dilakukan Pak Zeni bersama Pak Sudaryanto menjadi kuasa hukum mantan Pedas Harian Payten kan sudah berlangsung lama Pak. Iya. Jangka waktunya. Dan seperti diketahui bersama kan, dulu katanya kan ada perjanjian ini 6 kali dibayar secara mencicil gitu Pak ya. Iya. Tetapi hanya 1 cicilan yang dibayarkan. Iya. Dan Pak Zeni juga sudah mengajukan eksekusi. Nah, ini kan banyak netizen bertanya, ini sebenarnya kelanjutannya seperti apa Pak? Dan mungkin teman-teman mantan karyawan ini mungkin ingin menanyakan langsung kepada Pak Zeni. Jadi seperti apa Pak gambarnya Pak? Ya, jadi inti permasalahannya sebenarnya kan kekurangan gaji terhadap 14 karyawan yang dilakukan oleh perusahaan Yusuf Mansur dan kawan-kawan ini kan sebenarnya sudah ada kesepakatan. Ya. Kemudian dari kesepakatan itu, dari jumlah yang ada itu ya, jumlah yang ada itu perusahaan Yusuf Mansur Paytrade ya, Paytrade, perusahaan PSI, Peritra Sentosa Internasional itu mereka kan ingin
membayar cuman dengan cara mencicil di dalam kesepakatan ya, di dalam kesepakatan yang disepakati pada saat mediasi di Disnaker itu. Kemudian sudah dituangkan, kemudian malah bahkan sudah didaftarkan juga ya, didaftarkan ke PHI. Nah, ternyata kan hanya 1 kali bayar. Selanjutnya sudah tidak ada bayar, itu nggak bayar gitu ya. Nah, berkaitan dengan sudah ada kesepakatan yang sudah didaftarkan ke PHI, Pengadilan Hubungan Industrial, maka kami sudah mengajukan permohonan eksekusi. Namun permohonan eksekusi itu tidak bisa dijalankan karena pada saat unmanning itu teguran ya terhadap PSI, Peritra Sentosa Internasional, ternyata jurusita yang mengantar surat yang melakukan teguran itu tidak di kantor yang kami tunjuk itu sudah tidak ada kehidupan lagi. Kantornya nggak ada. Artinya kantornya sudah tutup dan tidak ada orang gitu, tidak operasional lagi. Artinya Paytren itu sudah secara secara real mati mas gitu ya. Kalau secara hukum belum, tetapi secara realnya mati begitu. Oleh karena itu kami diminta untuk mengajukan harta mana yang bisa disita. Sementara setelah kami telusuri dan lain sebagainya, gedung yang menjadi kantor Peritra Sentosa Internasional atau Paytren itu ternyata kan sudah dijaminkan juga. Sementara kami sedang mencari harta mana nih kira-kira yang bisa kami eksekusi. Jadi sedang mencari mas. Bukan berarti berhenti, tetap permohonan eksekusi itu masih berlaku, cuman pengadilan minta mana yang bisa disita begitu. Ya, dengan tidak adanya kantor yang saat ini sudah tidak beroperasi gitu Pak, atau mungkin bisa dibilang aset-aset dari Paytren sekarang sudah hilang gitu kan, atau mungkin disembunyikan dari pihak-pihak pemiliknya tuh. Aset Paytren yang berupa harta tidak bergerak, artinya misalnya tanah dan lain sebagainya, itu kan informasi sebagian sudah dijual, informasi sebagian jadi jaminan di bank, dan itu informasinya ya karena itu menjadi jaminan ketika nanti tidak dibayar kan bank yang mempunyai hak istimewa kan bank. Kalau kami mengajukan nanti ya hanya sifatnya mengikuti berapa sisanya dari bank. Sementara kami dapat informasi juga bank akan mengajukan eksekusi terhadap jaminan tersebut, sementara kantor pajak juga mengikuti di belakangnya. Nah, kalau kami mengikuti di belakangnya mungkin juga nggak kebagian gitu loh, makanya kami cari harta yang lain gitu. Intinya kan Pak Azin sudah mengajukan eksekusi, tetapi masalah di sini aset-aset Paytren sendiri sudah mungkin dihilangkan atau gitu Pak ya? Iya, hemat saya sudah dialihkan. Apakah itu dialihkan benar atau untuk menghindari eksekusi, kami belum bisa memastikan itu. Kalau pertanyaan begini Pak, apakah ada opsi-opsi upaya hukum lain Pak yang bisa dilakukan Pak? Seperti yang dilakukan oleh Direktur Paytren Asset Management Pak Asraf Hasin dan juga Bu Novi Karina ini dengan menggugat di Pengadilan Jakarta Pusat ya, atau PKPU, dan ini pun menyasar kepada aset pribadi Yusman Santoso. Apakah bisa dibayar seperti itu? Jadi kemungkinan besar kami juga akan melarikan ke sana, cuman ini sedang saya pelajarin mas. Baik. Ya karena kan berkaitan dengan PKPU ya, permohonan PKPU itu minimal kan dua orang kreditur ya. Sementara kan memenuhi, kalau 14 kreditur itu kan memenuhi. Mungkin juga akan kami ajukan ke sana, tapi sedang kami pelajari gitu. Dan di sini kan pihak Paytren sudah ada senjata, nggak ada perjanjian tersebut. Iya, jadi jelas kalau berkaitan dengan 14 karyawan Paytren ini alurnya sudah jelas dan itu legal ya. Satu misalnya sebelum ada tripartit ya, tripartit artinya perundingan antara pengusaha dengan karyawan, kemudian dimediatorkan oleh Disnaker, itu kan jauh sebelumnya kami sudah mengundang, kemudian ada juga bipartitnya, artinya
perundingan antara kuasa hukum buruh dengan kuasa hukum pengusaha. Kemudian setelah itu tidak ada kesepakatan, kami daftarkan dalam mohon dicatat untuk perselisihan perburuhan. Kemudian oleh Disnaker kemudian dimediasikan, dan itu kan mencapai kesepakatan. Bukti kesepakatannya apa? Bukti kesepakatannya adalah kesepakatan bersama, bentuknya perjanjian. Kemudian dari perjanjian itu kami kuatkan lagi, kami daftarkan ke PHI agar mempunyai titel eksekutorial, kan begitu. Nah, setelah mereka mengingkari hal itu, makanya kami ajukan permohonan eksekusi, dan itu pengadilan menerima itu, dan pengadilan menetapkan bahwa permohonan eksekusi itu kemudian di unmanning tadi yang saya katakan, unmanning atau teguran. Cuman kondisi real yang ada di lapangan itu bahwa kantor Paytren itu dari beberapa ruko yang ada, sebagian katanya sudah dijual kepada orang lain atau sudah dibeli orang lain, sebagian lagi ada 2 ruko kalau tidak salah itu katanya menjadi jaminan bank. Yang informasinya juga itu kreditnya macet, ya kan? Nah, mereka kemungkinan besar mereka kan akan mengajukan eksekusi terhadap itu untuk pembayaran pelunasan. Sementara juga ada orang pajak katanya yang mereka akan mengikuti eksekusi itu, sehingga nanti kalau ada kelebihannya diambil orang pajak. Jadi kalau kami mengikuti juga karena ini BUMN, terus kemudian yang satu negara juga pajak negara, kemungkinan kami itu dapat yang terakhir. Terakhir pun belum tentu cukup, ke bank berapa, ke kantor pajak berapa. Nah, menurut hemat saya kalau itu yang kami ajukan kan sia-sia, Mas. Jadi kami cari atau kami tunggu harta kekayaan yang akan ada begitu. Atau kami temukan misalnya ini disembunyikan di mana dan seterusnya. Tidak akan menyembunyikan atau mungkin menjual aset-aset sebelum ini ada kemungkinan potensi disitanya seperti yang dilakukan oleh BMT, Pak, ya? Betul. Dijual-jual, Pak, ya? Iya. Baik.